Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzina hana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Al-Hadid. Pertama-tama marilah kita memuja kepada Allah yang mempunyai seluruh alam ini, yang menciptakan, yang mengurusi. Dan begitu pula semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan kita Nabi Agung Sayyidul Kaunain, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarganya, seluruh para tabi'innya, para sahabat, dan lasiman wa khususan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Dan tiada lupa pula kepada seluruh ikhwan akhwat jamaah ribatman berhikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah dan memberikan kesuksesan, kelancaran, kesehatan, keafiahan dan umur yang panjang dan berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kita cita-citakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tiada kalah pentingnya yaitu adalah, ya Allah, berikanlah kami semua umat Islam seluruhnya diberi kekuatan iman dan Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan, mengarahkan, menganjurkan, menugasi terhadap kita semua. Apa? Melalui lisan nabinya, kun aliman. Jadilah Anda, kita, kami semua, ya maksudnya apa? Aliman. Ya, jangan jadi orang bodoh. Maksudnya jangan berhenti belajar seperti begitu. Kalau bodoh pintar itu kan sudah ada ketentuan, walaupun kita belajar terus-terusan. Kalau memang nasibnya bodoh, bodoh saja. Tapi intinya yaitu jangan berhenti belajar. Tapi kalau kita memang ditakdirkan, kita diberi paham terhadap ilmu, ya kita ajarkan. Au muta'aliman, ataupun kita jadi pelajar, tidak bisa mengajar, kita pun belajar. Itu adalah tugas sentral dari Allah. Jangan gini, yang punya ilmu enggak mau ngajarin,
yang belum punya ilmu nggak mau belajar. Nauzubillahi min dzalik. Au mustami'an, kita memberi ilmu, mengajar tidak mampu, belajar juga kita tidak. Ya kita jadi pendengar. Jadi pendengar itu maksudnya ya, ada kan belajar itu ada yang bawa pulpen, bawa kitab, bawa buku seperti itu kan. Itu berarti itu pelajar. Au mustami'an. Kalau mustami'an itu jadi hanya mendengarkan saja. Ya seperti banyak ya madrasah di perkampungan gitu, orang itu banyak berduyun-duyun, tapi hanya mendengarkan saja seperti itu. Jadi ustadznya ngomong, ustadznya bicara ini itu, dia mendengarkan gitu, mendengarkan, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak bawa apa-apa. Jadi itu namanya mustami, ya pendengar. Ya bagus seperti itu. Tuh. Au muhiban, ya kita mengajar enggak mampu, belajar juga tidak mau, jadi pendengar juga sungkan. Muhibban saja, kita mencintai saja, walaupun kita tidak mengajar, kita tidak belajar, kita tidak mendengarkan, tapi kita cinta terhadap acara itu. Ya minimalnya yang namanya cinta itu tidak menghalang-halang orang untuk datang ke situ ngaji. Itu termasuk kita muhibban, pecinta. Atau maksimalnya kita ya memberi apa, air, makanan, atau kepentingan untuk di madrasah itu namanya muhibban. Yang penting walatakun khamisan fatahlik, yang penting jangan sampai jadi kelima. Apa jadi kelima? Ya ngajar tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, cinta tidak. Tuh, jadinya kita yang kelima, ya yang kelima itu. Yang tidak termasuk apa-apa itu yang kelima. Fatahlik, maka celakalah kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Di sini Al-Fakir mau langsung ke acara ini itu berbagi. Al-Fakir mau mengijazakan satu asma. Asma ini benar-benar ampuh untuk menarik kekayaan. Ya, maksudnya ya kalau kita ini hidup ini sulit terus ya, jalan usaha nggak ketemu, walaupun kita usaha aja rugi terus. Kita buka bubur ayam rugi, kita dagang rujak dugan rugi, kita buka warung rugi, kita berbagai macam nggak ada ketemu jalan, buntu terus, rugi terus. Ini amalkan, sangat ampuh. Kalau kita ini amalkan, insya Allah kita diberi jalan oleh Allah, dibukakan pintu gerbang rezeki kekayaan kita. Jadi Allah memberikan jalan, blang saja kita, blang saja. Ini kekuatannya luar biasa. Ini Asma Al-Latif. Kalau kita menginginkan terbuka jalan kehidupan kita tentang masalah keduniaan, ya cita-citanya kita supaya ingin jadi orang kaya raya lah, seperti itu. Maka wirid asma Allah ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, seperti itu. Berapa jumlahnya? Wirid asmaul husna ya Latif 161.641. Jadi 16.140 hiji atau 160.640 hiji, atau lebih ringkas saja 16.641 ya, 16.641
41 seperti gitu. Yang ringkas saja ya. Yang ringkas saja 16.641. Oh, terus ditambah dengan ayat Allahul latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Itu dibacanya 129. Jadi ya Latif 16.641, terus ayat Allahul latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz 129. Tuh. Insya Allah kalau kita ini amalkan ya, insya Allah akan terbuka pintu keduniaan kita, tidak sumpah, tidak buntu, insya Allah. Tuh. Terus dibaca doa, doanya seperti apa? Allahumma inni as'aluka antarzuqani rizqan halalan wasi'a thayyiba min ghairi ta'bin wala masyaqatin wala ghairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Sebaiknya kita puasa ini 21 hari. Jadi puasa 21 hari. Diwiridnya kapan? Diwiridnya setiap habis sembahyang apa? Sembahyang fardu boleh, habis sembahyang sunnah juga boleh. Jadi tergantung. Tapi kalau kita mau khusus ya, sholat sunnah kita 2 rakaat, mau siang mau malam terserah. Kalau mau khusus nih, sholat 2 rakaat, terus rakaat awal ba'da Fatihah, rakaat awal sesudah Fatihah itu maca suratnya yaitu Alam Nasroh. Yang kedua sama Alam Nasroh. Jadi intinya kalau kita ingin terbuka pintu keduniaan, dihilangkan kesumpakan di dalam hal ma'isyah, di dalam hal kehidupan, maka puasa 21 hari dan malamnya wirid ya Latif 16.641 dan doanya 129. Mana Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Mau diteruskan dengan doanya, Allahumma inni as'aluka antarzuqani rizqan halalan wasi'a thayyiba min ghairi ta'bin wala masyaqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Disatukan aja jadi 129 itu dari Allahu latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz, seperti begitu. Jadi kita puasa 21 hari. Insya Allah kalau ini kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah kesumpakan, kebuntuan jalan akan hilang, akan diberi oleh Allah, dibukakan oleh Allah, ada petunjuk yang datang. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa ijazahkan, dan Al-Fakir selalu ingatkan yang belum subscribe ya, ringankan tangan untuk meng-subscribe, juga like dan share. Bagikan video ini kepada siapapun Anda itu dan sudah kenal dan keluarga. Insya Allah meng-share, mengklik dan mengaktifkan tombol lonceng ini merupakan suatu ibadah, karena pada intinya kita adalah mengajak umat manusia
untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana zikir itu adalah suatu amalan ibadah yang sangat dianjurkan, yang sangat diperintahkan oleh agama kita al-Islam. Alhamdulillah, sekali lagi Al-Fakir mohon maaf atas salah dan hilaf dan kekeliruan. Innallaha ma'ana wallahul muwaffiq wal aqwamit thariq wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.